Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah SWT atas seluruh nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita dan memohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat di Bumi Mengaji dan para pemirsa secara umum yang menghadiri kajian kita pada malam hari waktu Indonesia Barat ini. Insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-25. Seperti biasanya sebelum kita jelaskan akan kita dengarkan terlebih dahulu hadis ini secara utuh. Nah, silahkan dibaca. Ustaz. Al-haditsul khamis wal isrun an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlul duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun an munkarin shadaqatun wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahul Muslim. Nah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-hadithu al-khamis wal ishrun. Hadis yang ke-25 yaitu di antara 42 hadis yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Beliau mengatakan an Abi Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu aidan. Semoga Allah SWT meridai beliau. Aidan artinya adalah juga, maksudnya adalah karena hadis yang sebelumnya itu hadis yang ke-24 ini juga diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga beliau pun mengatakan an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan. Dari Abu Dzar juga. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu. Bahwasanya ada beberapa orang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kemudian berkata kepada beliau. Dan mereka ini, kalau kita melihat dari ucapan mereka setelah itu kepada Nabi SAW, mereka adalah fuqara, mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu datang kepada Rasulullah SAW. Karena para sahabat Nabi SAW itu mereka bertingkat-tingkat, bermacam-macam keadaannya. Ada di antara mereka yang orang-orang lemah, orang-orang tidak mampu, dan itu banyak. Dan ada di antara mereka yang kaya, orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT keluasan harta. Datang beliau-beliau ini kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujuri." Orang-orang yang mereka memiliki kekayaan, yaitu orang-orang kaya, mereka telah pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka melihat bagaimana saudara-saudara mereka, seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan juga orang-orang kaya yang lain. Bagaimana mereka berinfak, mengeluarkan sebagian harta mereka di jalan Allah SWT. Memberi kepada orang miskin, menyantuni anak yatim, berinfak untuk jihad di jalan Allah, membebaskan budak. Dengan harta yang mereka miliki, mereka bisa mendapatkan pahala yang besar. Dan kita tahu tentang keutamaan sedekah. Sedekah ini adalah termasuk amalan yang saleh yang dengannya seseorang bisa terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Hendaklah kalian menjaga diri kalian dari neraka meskipun dengan sepotong kurma atau separuh kurma. Dan kita tahu bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sana faedah dan juga manfaat pahala bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Sampai disebutkan dalam ayat. Allah SWT mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan hendaklah kalian menginfakkan dari apa yang sebagian yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, sakaratul maut. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rabbku, seandainya engkau mengakhirkan, menunda kematianku sampai waktu yang dekat, sebentar saja. Apa tujuannya? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin." Supaya aku bersedekah dan jadilah aku termasuk orang-orang yang saleh. Keinginannya satu yaitu diberikan waktu sehingga dia bisa bersedekah. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan sedekah sampai orang yang melihat sakaratul maut, dia hanya satu keinginannya karena dia melihat manfaatnya yang besar yaitu bersedekah, diberikan waktu, kemudian bisa bersedekah, bisa berinfak.
Ini menunjukkan tentang manfaatnya yang besar, faedahnya yang besar. Yang seharusnya seorang muslim ketika mendengar yang seperti itu tergerak hatinya untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, was-sadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti, bukti nyata. Maksudnya adalah bukti nyata keimanan seseorang. Karena ketika dia mengeluarkan hartanya, padahal harta tersebut dia dapatkan dengan kerja, capek, susah payah, tapi dia keluarkan begitu saja. Diberikan kepada orang begitu saja. Tentunya yang demikian tidak mungkin terjadi kecuali bagi orang yang memiliki keyakinan, memiliki keimanan bahwasanya apa yang dia lakukan akan dia dapatkan pahalanya di hari kiamat. Berarti ada iman di dalam hatinya. Semakin kuat keimanannya, semakin mudah dia berinfak di jalan Allah. Dia yakin bahwasanya Allah SWT akan mengganti, dia yakin bahwasanya Allah SWT akan memberikan pahala. Sehingga orang yang kuat keimanannya semakin mudah dia berinfak di jalan Allah. Bisa juga dilihat dari jumlahnya. Semakin banyak dia berinfak, menunjukkan semakin kuatnya keimanan yang ada di dalam hatinya. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang miskin ini, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang besar. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Kalau dalam masalah salat sama antara kami orang-orang fuqara dengan orang-orang kaya tersebut. Ketika datang waktu salat subuh, mereka juga ada. Mereka juga menjaga salat 5 waktu. Mereka juga berada di saf awal. Ketika datang bulan Ramadan, kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Diwajibkan atas kami sebagaimana diwajibkan atas mereka. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi yang ketiga, itu yang kami tidak punya. Mereka bersedekah dari harta lebih yang mereka miliki. Kami ingin bersedekah, kami ingin berinfak, tapi kami tidak punya harta tersebut. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum yang ada di dalam pikiran mereka adalah bagaimana mereka berlomba di dalam perkara agama mereka. Bagaimana mereka menjadi orang yang dekat kepada Allah. Berlomba bagaimana menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Bukan berlomba dalam masalah dunia. Mereka berlomba dalam masalah akhirat. Fastabiqul khairat. Maka hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu yang menjadi pikiran mereka yang utama adalah bagaimana ana berlomba-lomba dengan saudaraku dalam masalah kebaikan. Bagaimana menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah SWT. Melihat saudaranya, dia melakukan puasa sunnah. Ah, saya juga melakukan puasa sunnah. Melihat saudaranya berinfak, saya juga berinfak. Melihat saudaranya menyantuni anak yatim, dia berusaha untuk menyantuni
anak yatim. Itu namanya berlomba dalam kebaikan. Tujuannya bukan ria, bukan saling menyombongkan, tapi ingin menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah daripada saudaranya. Dia mendekat, kita juga mendekat, dan seterusnya. Maka ini adalah perlombaan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam yang demikian maka hendaklah orang-orang yang ingin berlomba, hendaklah dia berlomba. Bukan dalam masalah dunia. Yang dipikirkan bagaimana dia lebih dari sisi dunia daripada temannya, daripada saudaranya, daripada tetangganya. Dia bisa beli mobil, maka dia berusaha untuk beli mobil. Dia bisa membeli rumah lagi, maka dia juga berusaha untuk beli rumah dan seterusnya. Sehingga yang ada adalah ketidakpuasan, tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah SWT. Kelalaian sampai datang kematian, barulah dia sadar. Allah SWT mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian saling berbanyak-banyakan di dalam masalah dunia sampai kalian mendatangi kuburan, sampai kalian meninggal dunia baru sadar, oh ternyata perlombaan dia selama ini di dalam masalah dunia menjadikan dia lalai, menjadikan dia rugi. Inilah keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka berlomba di dalam kebaikan. Sehingga tidak heran apabila Allah dan juga Rasulnya memuji para sahabat radhiyallahu taala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan harta lebih yang Allah berikan kepada mereka. Inilah yang kami tidak mampu. Seandainya kami kaya seperti mereka, niscaya kami akan bersedekah seperti mereka. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, bifuduli amwalihim, dengan harta yang lebih yang mereka miliki menunjukkan bahwa sedekah adalah ketika seseorang memiliki harta yang lebih. Dia punya kewajiban yang harus dia tunaikan. Ada kelebihan harta, maka sepatutnya dia menginfakkan sebagian harta tersebut. Marilah kita berlomba. Kalau memang kita punya kelebihan harta, kita infakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Di hari ini, harta tersebut masih bermanfaat. Tapi kalau di akhirat, seseorang sudah memasuki alam akhirat, maka tidak akan bermanfaat di sana dinar dan juga dirham. Yang bermanfaat adalah harta yang diinfakkan di dunia ini. Dan itulah harta kita yang sebenarnya. Itulah yang kekal. Itulah yang akan bermanfaat bagi kita di hari kiamat. Adapun pakaian, maka dia akan rusak. Makanan akan habis. Tapi harta yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang sesungguhnya yang menjadi harta kita yang sebenarnya. Harta yang kita tinggalkan akan diwarisi oleh anak dan juga istri kita dan juga keluarga kita. Baik, dan sedekah di sini wallahu taala alam mencakup sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Sebagaimana salat juga mencakup salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Berpuasa yang wajib maupun berpuasa yang sunnah. Qal, kemudian Nabi SAW mengatakan, menghibur mereka supaya mereka tidak berkecil hati. Awalaysa
Qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah, pertanyaan yang maksudnya adalah ingin mengajarkan kepada mereka, bukankah Allah telah jadikan bagi kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya? Allah SWT, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebagaimana Allah SWT bukakan pintu bagi orang-orang kaya untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, Allah SWT juga berikan bagi kalian fuqara pintu-pintu kebaikan yang dengannya kalian bisa bersedekah. Ini menunjukkan tentang rahmat Allah SWT dan menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Kemudian beliau SAW mengajarkan setelahnya. Dan itu adalah hiburan kepada para fuqara yang datang tersebut. Allah telah menjadikan bagi mereka sesuatu yang digunakan untuk bersedekah. Setelah beliau menyebutkan secara global dengan pertanyaan yang maksudnya adalah mengabarkan kepada mereka, maka beliau di sini memberikan perincian. Inna bi kulli tasbihatin sadaqatan. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang kalian gunakan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Di dalam setiap tasbih itu adalah sedekah. Tasbih, seseorang mengatakan subhanallah misalnya, yang artinya adalah maha suci Allah. Maha suci Allah dari seluruh sifat kekurangan, dari seluruh sifat aib dan cacat. Dan maksudnya adalah bahwasanya Allah SWT memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan bahwasanya Allah SWT tidak memiliki sifat kekurangan sedikit pun. Seorang mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Maka di dalam tasbih itu dinilai sedekah di sisi Allah SWT. Dan ini bisa dilakukan oleh seorang yang fakir sekalipun. Dia bisa mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau memang dia tidak punya harta untuk bersedekah, maka dia bisa memperbanyak tasbih. Bisa dia lakukan. Karena tasbih ini adalah termasuk zikir yang mutlak. Di mana saja dia bisa bertasbih. Berjalan menuju masjid, pulang dari masjid, menunggu antrian di mobil, dia sedang nyopir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya wa subhanallah tamla'ul mizan, dan ucapan subhanallah itu memenuhi apa yang ada di dalam timbangan di hari kiamat. Pahalanya sangat besar. Allah SWT berikan kita lisan untuk berzikir kepada Allah. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat timbangannya dan sangat dicintai oleh Allah adalah seseorang mengatakan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Tasbih ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Sampai seorang yang miskin, yang fakir sekalipun, dia bisa mengucapkan tasbih ini. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan di dalam setiap takbir itu ada sedekah. Ucapan Allahu Akbar. Itu dinilai sedekah di sisi Allah. Allahu Akbar. Artinya adalah Allah, dialah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah.
apa yang dilihat oleh manusia, menurut dia itu adalah besar, itu adalah agung, maka Allah SWT dialah yang akbar. Kalau ini dipahami oleh seorang muslim dengan sebenar-benarnya, maka ini akan berpengaruh di dalam kehidupannya. Menjadi seorang yang bertawakal kepada Allah, menjadi seseorang yang pemberani. Apapun yang dia lihat di dunia ini, sesuatu yang besar menurut manusia, ketika dia ingat Allahu Akbar, Allah dialah yang maha besar, maka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah. Dan orang yang memahami tentang Allahu Akbar, maka dia akan ketika datang panggilan adzan untuk melakukan sholat, maka dia akan bersegera untuk melakukan sholat. Apapun kesibukan yang dia miliki, perdagangan, pekerjaan, Allah SWT dialah yang maha besar. Sehingga diingatkan kita setiap kali datang waktu sholat, Allahu Akbar, adzan. Allah SWT dialah yang maha besar, dialah yang maha besar. Supaya seorang yang mendengar, seorang muslim yang mendengar, memahami bahwasanya tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dia sedang bekerja, ya dia segera melakukan sholat. Dia sedang berdagang, segera dia melakukan sholat. Allah SWT dialah yang akbar. Dan orang yang memahami kalimat takbir, maka dia akan mentaati Allah dan tidak memaksiati Allah. Karena ketika dia memahami kalimat takbir, dia akan takut. Allah SWT dialah yang maha besar. Seandainya kita dikabarkan sekarang ini, ada misalnya sapi yang segede gunung misalnya, atau sebelumnya segede pohon kelapa misalnya. Bagaimana perasaan kita? Takut? Baik, lebih besar lagi, semakin takut. Kalau seseorang manusia, dia takut dengan sesuatu yang besar, maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT dialah yang akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah SWT. Hingga seorang muslim ketika dia menyadari bahwa Allah SWT dialah yang maha besar, maka dia tumbuh di dalam dirinya rasa takut. Takut untuk menyekutukan Allah, takut untuk berbuat bid'ah, takut untuk bermaksiat kepada Allah, karena dia sadar bahwa Allah SWT dialah yang maha melihat dan dialah yang maha besar. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Orang-orang musyrikin ketika mereka menyekutukan Allah, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Berkebalikan dengan muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Karena mereka mengagungkan Allah, maka mereka pun mengesahkan Allah di dalam ibadah. Takbir yang kita ucapkan adalah sedekah. Kemudian beliau mengatakan wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan di dalam pujian kita kepada Allah, seorang mengatakan alhamdulillah, maka itu adalah sedekah. Segala puji hanyalah untuk Allah. Kenapa Allah SWT dipuji? Karena dialah yang memiliki sifat kesempurnaan. Seluruh sifat kesempurnaan Allah SWT memilikinya. Dan seluruh sifat Allah adalah sempurna. Kita ketika mendengar seseorang memiliki sebuah sifat kesempurnaan, kita akan ada kecintaan terhadap orang tersebut, senang dengan orang tersebut.
Ada seseorang, dia ahli di dalam masalah komputer dan keahliannya lebih daripada yang lain. Ada ya perasaan condong kepada orang tersebut. Kita mendengar misalnya baru saja ada seorang ya saudari kita yang menghafal 18 kitab hadis dari Indonesia, Masya Allah. Kita senang mendengar yang demikian. Ini adalah sebuah sifat kesempurnaan seorang wanita dan dia menghafal hadis Nabi SAW. Tentunya ini adalah sebuah sifat kesempurnaan. Semakin seseorang memiliki sifat kesempurnaan, kita memiliki kecondongan. Lalu bagaimana dengan Allah SWT yang seluruh sifat kesempurnaan adalah dimiliki oleh Allah SWT. Dan sifat tersebut mencapai puncak kesempurnaan. Ketika Allah SWT memiliki sifat ilmu, maka sifat ilmu tersebut adalah mencapai puncak kesempurnaan. Ketika Allah SWT memiliki sifat penyayang, maka sifat penyayang Allah mencapai puncak kesempurnaan. Dan seluruh sifat kesempurnaan Allah SWT memilikinya dan mencapai puncaknya. Sehingga seseorang hamba menjadikan Allah SWT dialah yang paling dia cintai. Karena dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Dialah yang maha pengampun, dialah yang maha kaya, dialah yang maha terpuji, dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha penyantun, dialah yang awal, dialah yang akhir. Seluruh sifat kesempurnaan Allah SWT memiliki. Sehingga seseorang memuji Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah. Dan mencintai Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah. Dan Allah SWT dipuji juga karena dialah yang memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Tidak ada sebuah kenikmatan kecuali berasal dari Allah. Yang kecil maupun yang besar. Yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan dunia. Tidak ada sedikit pun nikmat yang sampai kepada kita kecuali itu berasal dari Allah. Lalu bagaimana kita tidak memuji Allah SWT, mengatakan Alhamdulillah. Ketika seseorang mengatakan Alhamdulillah, dinilai sedekah oleh Allah. Subhanallah. Nikmat berasal dari Allah, kita mengatakan Alhamdulillah, diberikan pahala oleh Allah. Di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Nikmat berasal dari Allah, kita mengatakan Alhamdulillah, diberikan pahala oleh Allah SWT. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan di dalam setiap tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah, dinilai sedekah oleh Allah SWT. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatut tauhid yang isinya adalah pernyataan janji dari seorang hamba bahwa dia tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sebagian guru kami menyebutkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini, subhanallah, itu bisa diucapkan oleh seseorang tanpa diketahui oleh orang lain. Karena dia bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa dia menggerakkan dua bibir. Seandainya dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak menggerakkan dua bibirnya, bisa. Ini menunjukkan tentang keikhlasan. Tidak didengar oleh orang lain, tidak dilihat oleh orang lain, dia menggerakkan dua bibirnya, dia bisa. Coba antum masing-masing mencobanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seandainya dia diam,
kemudian dia membuka sedikit mulutnya dan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang yang di sekitarnya tidak mengetahui dia sedang berzikir dan mengucapkan la ilaha illallah. Ini dinilai sedekah di sisi Allah. Sehingga di sini kita mengetahui bagaimana seorang yang fakir sekalipun dia bisa bersedekah, dia bisa mendapatkan pahala sedekah, dia bisa berzikir. Sehingga kesempatan bagi seseorang, jangan dia berputus asa, berlomba dalam kebaikan, memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang-orang yang berzikir, memperbanyak zikir, ini mendahului yang lain. Sabaqa al-mufarridun, kata Rasulullah SAW. Orang-orang yang banyak berzikir, mereka telah mendahului. Karena mereka bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudahan dalam melakukan amal soleh. Ini tidak bayar, tidak perlu keluar uang, bisa dilakukan oleh seseorang di mana saja. Sehingga orang yang bisa memanfaatkan amal soleh ini dengan baik, maka dia akan bisa mendapatkan pahala yang besar. Ucapan subhanallah memenuhi timbangan yang ada di hari kiamat. Satu saja. Lalu bagaimana seandainya dia mengucapkan terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagaimana dia tidak datang di hari kiamat dengan pahala yang besar. Banyak di antara kita yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Antum sekarang sedang mendengarkan ceramah, bisa juga antum mengucapkan subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ya, ini adalah rahmat dari Allah SWT. Nah, yang paling rugi tentunya adalah dia sudah bukan orang kaya, tidak bersedekah dengan hartanya, dan yang kedua, dia juga malas untuk melakukan zikir. Harta dia tidak bersedekah karena tidak punya, dan yang kedua dia juga malas untuk melakukan zikrullah. Jadilah satu di antara dua orang ini. Mungkin menjadi seorang kaya yang bersyukur, berinfak, atau dia menjadi seorang fakir yang dia bersabar dan dia bisa menggunakan kesempatan yang lain untuk bisa mendapatkan pahala, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Wa amrun bi ma'rufin sadaqah, dan memerintahkan dengan kebaikan adalah sedekah. Memerintahkan dengan kebaikan adalah sedekah, yaitu seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Ada seorang misalnya dia antum ketahui dia belum melakukan atau tidak melakukan sholat duha misalnya atau puasa Senin Kamis. Dan antum tahu ilmunya bahwasanya di sana ada amalan yang disyariatkan yang dinamakan dengan puasa Senin Kamis. Kemudian antum berkata, antum kenapa tidak melakukan puasa Senin dan juga Kamis? Pahalanya demikian dan demikian. Atau mengatakan setelah seseorang mengetahui tentang pahala membaca Al-Quran, satu huruf mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian dia mengatakan kepada orang tuanya, atau anaknya, atau tetangganya, coba antum baca Al-Quran. Pahalanya seperti ini loh. Ketika dia menyuruh kepada kebaikan tersebut, maka itu adalah sedekah. Dan itu bisa dilakukan oleh orang yang fakir sekalipun, orang yang miskin sekalipun dia bisa. Dan jangan kita berkecil hati dengan yang seperti ini ya, atau merasa ini adalah sesuatu yang remeh, tidak. Kadang dari satu kalimat, satu ucapan yang kita ucapkan kepada saudara kita, itu menurut kita itu adalah remeh, tapi mengena di dalam hatinya.
Hari ini tadi kita sempat diundang sama sebagian ikhwah, ada ketemu dengan tamunya. Di antara atau di sela-sela pembicaraan dia mengatakan, Ustaz, ketika ini bukan saya, ada teman, kemudian dia mengatakan kemarin ketika umroh bersama antum, antum sempat memberikan motivasi selama perjalanan umroh kalau bisa menghatamkan Al-Quran. Ternyata ucapan itu masuk ke dalam hatinya. Selama perjalanan umroh dia bisa menyelesaikan menghatamkan Al-Quran. Ketika dia masuk pesawat, di saat orang lain pada tidur dia membaca Al-Quran dan seterusnya sampai dia akhirnya bisa menghatamkan Al-Quran. Padahal mungkin Ustadz tadi sudah tidak ingat apakah dia pernah mengatakan ucapan itu atau tidak. Tapi dia hanya sekedar berkata, kalau bisa selama perjalanan ini membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Jangan kita remehkan. Ya, yang seperti ini mengajak saudara untuk berpuasa, mengajak saudara untuk membaca Al-Quran dan seterusnya. Mungkin dari sebab kalimat yang kita ucapkan dia mendapatkan hidayah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Demikian pula melarang dari kemungkaran itu adalah sedekah. Sebagaimana memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran juga sedekah. Seorang mengetahui bahwasanya ber atau isbal me- memakai celana di bawah mata kaki bagi seorang laki-laki ini adalah haram, adalah termasuk kemaksiatan. Kemudian dia melihat ada temannya, teman dekatnya, keluarganya yang masih isbal. Kemudian dia memanggilnya dan mengajak duduk, kemudian diskusi, menyampaikan, menunjukkan hadisnya. Misalnya, ini menurut antum gimana hadisnya ini? Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, mungkin dia nggak langsung ngomong, tapi dia nyuruh untuk membaca hadis tersebut. Sekedar dia mengatakan seperti itu adalah bagian dari sedekah dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus orang kaya, orang miskin pun bisa melakukan yang demikian. Tapi disyaratkan kita harus yakin bahwasanya itu adalah sebuah kemungkaran dan yakin bahwasanya orangnya melakukan kemungkaran tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di dalam jimaknya kalian itu ada sedekah. Ini untuk suami istri. Seorang suami ketika dia mendatangi istrinya dikabarkan oleh Nabi SAW di sini adalah bagian dari sedekah yang seseorang mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia bersedekah. Nah, yang namanya wanita ini sebagaimana laki-laki juga memiliki syahwat, juga memiliki keinginan. Cuma dia tidak seperti laki-laki. Sehingga ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya, berarti dia telah menjaga kehormatan dirinya sendiri dan juga dia menjaga kehormatan istrinya. Karena dirinya punya keinginan, istrinya juga punya keinginan. Ketika dia mendatangi istrinya dan menjaga kehormatannya, maka ini adalah bagian dari sedekah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mengatakan dan terheran-heran dengan kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, mereka bisa langsung menerima. Tasbih sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Tapi ini mendatangi istri termasuk sedekah. Mereka pun mengatakan, ya Rasulullah,
ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu sadaqah wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, mendatangi istrinya dalam keadaan dia bersyahwat, kemudian dia mendapatkan pahala di dalam apa yang dia lakukan tersebut? Padahal itu adalah sesuatu yang mungkin malu untuk disampaikan kepada orang lain, meskipun itu adalah halal, tapi malu seseorang menyampaikan itu kepada orang lain. Tapi subhanallah, Allah SWT jadikan ini adalah bagian dari sedekah. Dan ini bisa dilakukan oleh orang yang miskin maupun orang yang kaya. Qala ara'aytum law wada'aha fi haram. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan kepada para sahabat itu. Bagaimana kok bisa menjadi sesuatu yang berpahala? Bagaimana pendapat kalian seandainya dia meletakkan syahwatnya di dalam sesuatu yang diharamkan? Seandainya dia berzina dengan wanita yang tidak dihalalkan untuknya, atau dia eh, onani, atau yang jelas di luar yang dihalalkan, yang dinamakan dengan eh, homo dan seterusnya. Berarti ini kan meletakkan syahwatnya di dalam perkara yang diharamkan. Akana alaihi wizrun. Apakah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Pertanyaan Nabi SAW tadi tidak memerlukan jawaban, itu sesuatu yang maklum. Orang yang meletakkan syahwatnya di tempat yang haram maka dia berdosa. Karena yang dihalalkan cuma dua saja. Istri wa mimma malakat aymanukum walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang beriman mereka menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri mereka. Boleh halal. Dan juga budak-budak wanita mereka. Sesungguhnya mereka tidak tercela. Itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Bukankah kalau meletakkan di yang haram dia berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal. Demikianlah apabila dia meletakkan syahwatnya tersebut di tempat yang halal kepada istrinya atau kepada budaknya, kana lahu ajrun, maka dia juga mendapatkan pahala. Ini sebab kenapa dia dinilai telah melakukan sedekah. Dan tentunya ini adalah rahmat dari Allah SWT. Sehingga seseorang apabila dia melakukan sesuatu yang asalnya mubah, sesuatu yang asalnya boleh, tapi di situ ada niat yang baik, seperti misalnya di sini mendatangi istri, niatnya adalah ingin menjaga kehormatan dia, supaya dia tidak bermudah-mudahan melihat sesuatu yang diharamkan di luar. Dia puaskan dirinya dengan sesuatu yang halal, atau tujuannya adalah ingin menjaga kehormatan sang istri. Karena dia memiliki syahwat sebagaimana laki-laki juga memiliki syahwat. Atau tujuannya adalah ingin mendapatkan keturunan. Nah, kalau dalam mendatangi istri memiliki niat-niat yang baik seperti itu, maka seseorang mendapatkan pahala sedekah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Beliau mengatakan rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan dari hadis yang Masya Allah anak pribadi sendiri begitu
menyadari gitu begitu luasnya amal ibadah sedekah yang setiap orang anak rasa bisa melakukannya ya. Orang yang miskin juga gitu, termasuk orang yang apalagi orang yang memiliki harta. Eh, di sini sudah ada penanya Ustadz yang ingin bertanya secara langsung. Untuk itu Anda persilahkan bagi penanya dari Swedia, Umu Ida, tafadhol Umu. Iya, jazakallah khairan, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga dan juga jemaah kajian Bumiku Mengaji dan umat Islam dimanapun berada. Eh, jazakallah khairan, Ustadz, atas materinya. Ada beberapa pertanyaan, Ustadz, izin membacakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon Waalaikumsalam. pencerahannya agar untuk sedekah harian yang afdol, Ustadz. Contohnya, kalau kita mempunyai selain sedekah-sedekah amal yang tadi Ustadz paparkan, sedekah berupa materi begitu, Ustadz. Contohnya kita punya 100, akan dibagi-bagikan, afdolnya eh, dibagikan ke keluarga, ke fakir miskin, ke masjid, karena ingin mendapatkan keberkahan semuanya itu, Ustadz. Bagaimana untuk mendapatkan yang afdolnya untuk sedekah harian ini, Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, barakallahu fiikum. Apabila seseorang memiliki kelebihan harta dan dia ingin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka secara umum kalau memang dia bisa menyalurkan sedekah tersebut ke beberapa pintu kebaikan untuk orang miskin, dia bisa berikan sebagiannya, anak yatim sebagian juga dia bisa berikan, untuk membangun masjid bisa juga dia berikan, maka tentunya ini bagus ya. Kita bisa eh, memiliki bagian dari pintu-pintu kebaikan tersebut. Tapi kalau misalnya seseorang terbatas dan di sana ada keadaan di mana dia harus mendahulukan sebagian di atas sebagian yang lain. Tentunya sedekah untuk keluarga itu lebih didahulukan daripada sedekah kepada yang lain. Artinya begini, seandainya kita punya keluarga miskin dan kita juga melihat di sana ada orang yang miskin juga dan keduanya sama-sama membutuhkan, sama-sama memerlukan, sementara yang kita miliki hanya sedikit saja. Mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan orang miskin yang merupakan keluarga kita. Disebutkan dalam hadis bahwasanya selain mendapatkan pahala sedekah, kita juga mendapatkan pahala silaturahim. Selain kita mendapatkan pahala sedekah, kita juga mendapatkan pahala silaturahim. Ini tentunya lebih didahulukan daripada yang lain. Dalam keadaan misalnya kita membangun masjid, bersedekah untuk membangun masjid bagus. Tapi suatu saat terjadi bencana, banyak orang yang ada di sekitar kita atau yang di daerah bencana mereka membutuhkan bantuan. Mana yang kita dahulukan? Tentunya apa yang terjadi di situ. Yang banyak orang yang terkena bencana, mereka banyak membutuhkan makanan. Sementara bantuan makanan belum datang. Sementara kita di situ punya uang, punya makanan. Mana yang kita dahulukan? Membangun masjid atau kita memberi makan kepada mereka? Tentunya memberi makan orang-orang yang terkena bencana tersebut. Nah, ini ada beberapa keadaan di mana kita harus memiliki pemahaman ya sehingga kita bisa mendahulukan mana yang lebih afdal. Dan termasuk di antara cara untuk mendapatkan keutamaan adalah seseorang memilih sedekah yang kira-kira dia bisa mengalir pahalanya meskipun seseorang sudah meninggal dunia. Karena ada
ya sedekah yang mengalir, ada yang tidak mengalir. Mengalir maksudnya apa? Mengalir terus pahalanya kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya, contoh misalnya seseorang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid. Kita meninggal dunia masih dipakai untuk majelis ilmu, masih dipakai untuk sholat. Kita mendapatkan aliran pahalanya. Seseorang menginfakkan misalnya hartanya untuk mewakafkan untuk ma'had, santren. Di situ mereka menimba ilmu agama, belajar tauhid, belajar Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Nah, tentunya yang demikian didorong. Dan dulu para salaf, mereka berlomba-lomba untuk wakaf. Mereka berlomba-lomba untuk wakaf. Karena memang pahalanya mengalir meskipun mereka sudah meninggal dunia. Dan umur kita pendek, sementara kita ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz, atas jawabannya. Berikutnya ada penanya dari Amerika Ustaz. Tafadhol Ummu Amar. Ya, Mas, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan perlindungan bagi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, yang ingin ditanyakan adalah, yang pertama adalah bagaimana dengan sedekah untuk diri sendiri, Ustadz? Artinya, bila mencukupi apa-apa yang dibutuhkan untuk diri sendiri, apakah itu ada pahalanya? Kemudian Ustadz, ketika kita melihat di dalam keluarga, yang menurut kami itu ada kezoliman, sehingga kami melihat itu patut diberikan nasihat. Tetapi kami ingin Ustadz memberi nasihat juga untuk masalah ini. Kondisi keluarga adik saya dalam pernikahannya terjadi kezoliman, karena suaminya itu pulang ke rumahnya semau-maunya dan tidak memperhatikan kebutuhan keluarga. Padahal suaminya ini sholatnya baik, 5 waktu ke masjid, ngaji, tetapi alasan tidak pulangnya dia pulang ke rumah orang tuanya. Sedangkan anak perempuan dan istrinya mengerjakan segala sesuatunya di luar tanpa dipedulikan oleh imam dalam rumah itu. Apakah dari keluarga boleh menyarankan bercerai saja? Tetapi kejadian ini sudah lama sekali, Ustadz. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. barakallahu fikum. Tentunya nasihat kami untuk bukan hanya kepada yang bertanya, tapi secara umum setiap keluarga muslim, hendaklah kita takut kepada Allah SWT atas kezaliman. Allah SWT mengatakan, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku kezaliman dan aku menjadikan kezaliman itu diharamkan atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Allah SWT yang kita setiap hari sholat untuknya, berpuasa untuknya, beribadah kepadanya, mengatakan fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Seorang suami jangan menzalimi istrinya, istri jangan menzalimi suaminya, orang tua jangan menzalimi anaknya, anak jangan menzalimi orang tua, tetangga jangan menzalimi tetangga yang lain. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Dan ingat bahwasanya kezaliman itu adalah dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Di saat di mana Allah SWT akan menghilangkan matahari, tidak ada di sana cahaya kecuali cahaya dari Allah.
Maka yang namanya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Semakin banyak kezaliman, semakin gelap. Dan ketahuilah bahasanya kezaliman akan dikisos di hari kiamat. Seorang yang melakukan sholat, melakukan puasa di dunia, datang di hari kiamat dalam keadaan dia membawa kezaliman kepada manusia yang lain, maka akan diambil kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita, dan dibagikan kepada orang yang kita zalimi. Sesuai dengan kadar kezaliman tersebut. Meskipun itu adalah anak kita sendiri, meskipun itu adalah istri kita sendiri. Akan diberikan pahalanya kepadanya. Dan di saat itu, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Tidak peduli itu adalah suaminya, anaknya, ibunya, bapaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana seseorang lari dari ibunya, dari saudara laki-lakinya, dari bapaknya, dari istrinya dan juga anaknya, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Kalau suaminya di dunia dia menzalimi, maka dia tidak akan segan-segan untuk mengambil kebaikan, yang penting dia selamat. Jadi seseorang dia menjaga sholatnya, menjaga puasanya. Kalau dia berbuat zalim dan diambil kebaikan-kebaikan dia dan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, maka dia bisa menjadi orang yang rugi di hari kiamat, sebagaimana dalam hadis. Karena sangat banyaknya orang yang dia zalimi, akhirnya kebaikannya menjadi habis. Meskipun diakui dia dulu banyak beribadah. Ternyata masih banyak orang yang dia zalimi. Akhirnya apa? Habis kebaikannya, sementara masih tersisa orang yang dia zalimi, dosa yang dimiliki oleh orang yang dia zalimi diberikan kepada orang tersebut yang menzalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Ini bahaya kezaliman di akhirat. Belum di dunia, yang namanya kezaliman, Allah SWT mengabulkan doa orang yang terzalimi. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaka wa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada batas, tidak ada penutup antara dia dengan Allah SWT. Hati-hati dengan kezaliman. Dan kezaliman adalah termasuk di antaranya adalah tidak memberikan hak kepada pasangan, hak nafkah, tidak memberikan hak kepada anak. Dan sebaliknya seorang istri juga bisa saja menzalimi suaminya kalau dia tidak memberikan hak kepada suaminya. Adapun masalah perceraian, maka jangan juga kita bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Kita berusaha untuk memperbaiki keadaan dan tidak kembali atau menjadikan perceraian sebagai solusi kecuali di akhir. Kalau memang sudah tidak ada cara yang lain, ya tidak bisa diperbaiki, maka baru ditempuh solusi yang terakhir tersebut, yaitu bercerai. Untuk supaya masing-masing bisa memperbaiki keadaan. Tapi selama di sana masih bisa ya seorang istri bersabar dan masih ada harapan suaminya sadar kembali kepada jalan yang benar, maka seseorang berusaha untuk memperbaiki dan tidak tergesa-gesa kemudian melakukan perceraian. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Mungkin berapa pertanyaan lagi Ustaz yang bisa dijawab Ustaz? kayaknya Yang sedekah cukup buat dulu ya. sendiri tadi. Oh, satu lagi Ustaz. Apa? Ya, Yang mengenai sedekah untuk diri sendiri Ustaz. sedekah untuk diri sendiri. Iya, memenuhi kebutuhan untuk bagi diri sendiri Ustaz yang belum terpenuhi. Baik. Barakallahu fikum. Tentunya
seseorang ketika dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan niatnya adalah untuk supaya dia tidak meminta-minta kepada orang lain, menjaga kehormatan dirinya, dan dia makan dan juga minum tujuannya adalah untuk menguatkan dirinya dalam beribadah kepada Allah dan supaya atau dia bisa bersedekah untuk di jalan Allah misalnya, maka semoga apa yang dia lakukan berupa mencari rezeki, bekerja itu adalah mendapatkan pahala, itu adalah mendapatkan pahala. Jadi setiap yang kita keluarkan sebisa mungkin di sana ada niat salihah yang ada di dalam diri kita. Seorang misalnya dia beli sabun, tujuannya adalah supaya wangi, dan ketika wangi dia eh, bertemu dengan orang lain, ini dalam keadaan dia nyaman, tidak terganggu dengan bau badan kita misalnya, maka ini semoga yang demikian seorang mendapatkan pahala, atau supaya dia sehat karena ketika dia memakai sabun dia menjadi lebih lebih sehat, ya lebih khusyuk dalam beribadah, tidak gatal-gatal dan seterusnya. Nah, ini tentunya niat-niat seperti ini banyak kita lalaikan. Padahal kalau kita bisa mendapatkan niat-niat tersebut, sesuatu yang biasa menurut sebagian besar manusia itu bisa menjadi nilai pahala tersendiri bagi seseorang. Wallahu taala a'lam. Nah, Tafadhol Ustadz atas jawaban terakhir. Pertanyaan terakhir mungkin Ustadz ya. baik, fadhal. Nah, Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, jika suami menolak ajakan istri untuk berjima dengan alasan selalu lelah karena bekerja, itu bagaimana Ustadz? Apakah berdosa atau tidak? Lalu, berapa lama batas rentang waktu suami dan istri untuk tidak melakukan berjima sedangkan posisi suami tidak sedang safar atau sedang berjauhan atau sedang tinggal bersama? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan Ustadz. Yang disebutkan dalam hadis itu kalau istri yang menolak, ya, istri yang menolak, maka ini ada dosa yang disebutkan dalam hadis. Ini adalah termasuk dosa besar, ya, dilaknat oleh malaikat sampai waktu pagi. Tapi untuk kasus yang disebutkan, yaitu sebaliknya seorang suami yang menolak sementara istri dalam keadaan menginginkan, maka Allah a'lam. Kita tidak bisa mengatakan itu adalah sebuah dosa karena yang demikian perlu dalil. Ya, yang demikian perlu dalil. Dan yang perlu kita nasihatkan di sini tentunya seorang istri juga hendaklah dia melihat keadaan, ya, melihat keadaan suami dan memahami kalau memang dia dalam keadaan lelah, dalam keadaan dia capek karena bekerja, maka dia harus memahami dan bersabar, memahami dan bersabar. Dan semoga dalam kesabaran dia mendapatkan pahala. Dan sebaliknya kita juga memberikan nasihat kepada seorang suami, dia harus sadar juga bahwasanya istri punya hak. Istri punya hak dan dia sebagaimana dirinya sendiri memiliki keinginan, memiliki syahwat, dan dia adalah tentunya satu-satunya laki-laki yang halal bagi wanita tersebut. Maka dia harus memahami, harus ada waktu di mana dia memberikan hak tersebut kepada istrinya. Jangan dia ego, jangan dia memikirkan dirinya sendiri. Ya, dia harus memahami, dan terkadang ketika seorang suami dalam keadaan lelah dan dia berusaha untuk memberikan hak tersebut kepada istrinya, padahal dia sudah lelah bekerja, tapi dia berusaha untuk memberikan. Semoga di sini dia mendapatkan pahala besar. Dia berusaha untuk melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang
suami, seolah tidak sia-sia ketika dia memaksakan dirinya, ya, atau ya berusaha untuk memenuhi hak istri tersebut meskipun dia dalam keadaan lelah, meskipun dia dalam keadaan capek. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.